Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fadli dari kelas PBSI Pagi A semester 1. Saya akan mempresentasikan tema tentang perkembangan dan dinamika puisi Indonesia. Informasi yang akan saya sampaikan adalah 1. Definisi dan ciri-ciri puisi Indonesia. 2. Bentuk-bentuk dan aliran puisi Indonesia. 3. Tokoh-tokoh puisi Indonesia angkatan 90-an hingga kini. Yang pertama adalah definisi dan ciri-ciri puisi Indonesia. Puisi memiliki beragam jenis. Namun umumnya puisi dibagi menjadi 3 jenis, yakni puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Masing-masing jenis puisi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berikut ulasannya. 1. Puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20, sehingga puisi ini cenderung memiliki aturan dan bermakna yang sering digunakan saat upacara adat. Puisi ini terbagi menjadi beberapa jenis seperti pantun, talibun, syair, dan gurindam. 2. Puisi baru. Puisi baru merupakan sebuah karya sastra berisi ungkapan perasaan serta pikiran dengan menggunakan bahasa yang memperhatikan irama, mantra, penyusunan lirik hingga makna dalam puisi tersebut. 3. Puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah puisi yang selalu berusaha menyesuaikan perkembangan zaman atau keluar dari ikatan konvensional. Umumnya, jenis puisi ini tidak lagi mementingkan irama serta gaya bahasa seperti puisi lama dan puisi baru. Adapun klasifikasi puisi kontemporer meliputi puisi konkret, puisi lama, dan puisi beling atau puisi yang tidak mengikuti aturan umum. Ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi secara umum. 1. Penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris, bukan paragraf. Yang kedua, diksi yang dipakai dalam puisi biasanya bersifat kiasan, padat, dan indah. 3. Penggunaan majas sangat dominan dalam bahasa puisi. 4. Pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Yang kelima, dalam puisi, setting alur dan tokoh tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapan. Ciri-ciri puisi lama. Anonim atau tidak diketahui siapa nama penulis. 2. Terikat pada jumlah baris, rima, irama, diksi, intonasi, dan sebagainya. 3. Memiliki gaya bahasa yang statis atau tetap dan klis. 4. Merupakan sastra lisan karena disampaikan dan diajarkan dari mulut ke mulut. Ciri-ciri puisi baru. Nama pengarang atau penulis puisi diketahui. 2. Tidak terikat jumlah baris, rima, dan irama. Yang ketiga, mempunyai gaya bahasa yang dinamis atau berubah-ubah. Yang keempat, puisi cenderung bersifat simetris atau memiliki bentuk rapi. Yang kelima, lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Yang keenam, puisi biasanya berbentuk 4 seuntai. 7. Terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. 8. Pada tiap gatra terdiri dari 4-5 suku kata. 9. Isi puisi baru umumnya berisi tentang kehidupan. Yang kedua adalah bentuk-bentuk dan aliran puisi Indonesia. 1. Aliran realisme. Aliran realisme ini sering disebut pula realisme sosial. Ada pula yang menyebutnya sebagai seni yang objektif. Aliran ini menuntut penyairnya untuk melukiskan sesuatu sesuai dengan kenyataan sebenarnya secara teliti dan detail. Aliran ini berpandangan bahwa adanya hubungan dialektika antara sastra dan kenyataan. Yang kedua, aliran ekspresionisme. Berbanding terbalik dengan aliran realisme, aliran ini dianggap sebagai seni yang subjektif. Ekspresionisme lebih mementingkan pengucapan secara spontan. Aliran ini sangat sesuai dengan hati penyair. Semua rasa yang menumpuk dan bergejolak dalam hati sangat tepat menggunakan aliran ekspresionisme. Yang ketiga, aliran impresionisme.
Impresionisme berasal dari kata impresio yang berarti kesan. Impresionisme merupakan aliran sastra yang berusaha melukiskan kesan sesaat dari sesuatu hal yang diamati penyairnya. Bisa dibilang impresionisme ini adalah sketsa, semuanya tidak dilukiskan secara jelas. Yang keempat, aliran romantisme. Romantisme adalah aliran yang lebih mengutamakan perasaan. Aliran romantisme berpendapat bahwa rahasia alam tidak cukup dipelajari melalui otak manusia, tetapi juga harus melalui intuisi dan perasaan. Aliran romantisme mengutamakan rasa. Pengarang-pengarang aliran romantisme mengajak pembacanya mengarungi semua keindahan dengan mengutamakan keharuan rasa. Yang kelima, aliran simbolisme. Aliran ini merupakan aliran yang muncul sebagai reaksi atas realisme. Pengarang yang beraliran simbolisme berupaya melukiskan sesuatu yang tidak secara terang-terangan, tetapi dengan menggunakan simbol atau lambang-lambang seperti hewan atau tumbuhan. Yang keenam, aliran mistisme. Aliran mistisme adalah kesusastraan yang bersifat melukiskan hubungan manusia dengan wujud keilahian, persatuan yang tinggi. Mistisme selalu memaparkan keharuan dan kekaguman penulis terhadap ketuhanan dan keabadian. Yang ketujuh, aliran surrealisme. Aliran ini merupakan aliran yang melukiskan berbagai objek dan tanggapan secara serentak. Karya sastra aliran ini umumnya memiliki gaya pengucapan yang melompat-lompat dan bawah sadar atau mengangkat objek-objek dalam mimpi, keadaan jiwa antara tidur dan jaga. Yang ketiga adalah tokoh-tokoh puisi Indonesia angkatan 90-an hingga kini, yaitu Djoko Pinurbo, Sapardi Djoko Damono, Wiji Tukul, Mustafa Bisri atau Gusmus, MH Ainun Najib atau Cak Nun, Firsa Besari, dan lain-lain. Sumber https://mbola.com/ragam/read 4322986 pengertian ciri-ciri jenis dan contoh puisi. Yang kedua, https://lelahbersajak.com/aliran-aliran sastra dalam puisi _ Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.